Oke, kali ini kita akan belajar struktur. Kita lanjut belajar tentang bahasa Dart. Kita akan membahas struktur dasar program Dart. Dan lanjut ke bagian itu variabel. Nah, ini tuh contoh struktur awal. Program Dart, yaitu berupa void main, tutup kurung, dan kurung kurawal di sini. Nah, terus ada perintahnya di sini. Ini itu bentuk sebuah function yang biasanya ada di bahasa kayak JavaScript, PHP, dan lain-lain. Nah, kita bahas dulu. Ini ada main kurung. Ini fungsi utama untuk entry point. Kita programnya pasti ada fungsi main ini. Nah, void ini yang paling awal nih. Void ini artinya fungsi ini tidak mengembalikan sebuah nilai. Jadi void ini nggak mengembalikan nilai apapun. Nah, ini print kayak di Python, yaitu mencetak teks atau apapun yang ada, apapun isi yang ada di dalam program. Ini kita bahas variabel. Sama kayak bahasa lain, Dart juga punya beberapa variabel. Nah, di sini untuk menyimpan data di Dart kita bisa pakai beberapa keyword untuk menyimpan variabel. Ada var, final, dan const. Var ini dia itu akan menebak tipe data. Yang data ada banyak. Kayak di sini ada string tipe data. Ada string, ada integer, dan double ini kayak float di Python. Yang maksudnya itu buat desimal. Ada boolean, ada tipe data. Jadi kalau misal kita nggak tahu tipe data yang dipakai, kita bisa pakai var. Atau kita bisa pakai var. Terus ada final itu variabel data yang nggak bisa diubah ketika pertama kali dimasukin. Terus ada juga const, itu variabel yang mirip dengan final, nggak bisa diubah, tapi nilainya harus diketahui saat compile time. Contohnya ini ada const pi, kan pi emang udah asal dari sana 3,14, jadi nggak bisa ganti-ganti. Ini ada tipe data kayak tadi, string itu teks. Di sini mobile developer text, tandanya itu ada kutipnya. Juga ada nih, kita juga bisa memasukkan kata dengan banyak baris, menambahkan 3 tanda petik. Terus ada integer atau double. Nah, integer dan double ini untuk angka. Integer itu untuk bilangan bulat, sedangkan double itu untuk bilangan desimal yang ada komanya. Terus ada boolean. Itu boolean kayak yang paling jelas ini itu untuk nilai dari true dan false. Dan ada juga null safety, dan punya sebuah fitur yang dikenal dengan null safety. Ini mencegah agar variabel yang bernilai nol tidak terjadi error. Kita bisa menandai variabel yang boleh nol dan dengan tanda tanya. Jadi kalau bisa ada string tanda tanya name, nah ini berarti dia boleh nol atau boleh kosong. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kita di video selanjutnya.